Hai guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama saya Andi Subair, tentunya masih di channel By Randis. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita film Kill It. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita ke alur filmnya. Pada part sebelumnya, Soyun menyelinap masuk ke rumah Do Jae-hwan, membuatnya sedikit mengerti kejadian singkat di masa lalunya. Bahkan dia juga mampu mengingat tragedi di masa lalu ketika berpisah dengan Leung Eun atau Hyujin yang sekarang. Kemudian ia kabur dari panti asuhan. Soyun juga mengingat dengan jelas momen di mana dia berusaha dibunuh oleh Jae-hwan 19 tahun yang lalu. Saat Jae-hwan kembali ke ruangannya, ia merasa sesuatu yang aneh di dalam ruangannya. Ia mencoba memeriksanya, tapi saat berjalan, tiba-tiba seseorang datang dan mengetuk pintunya. Ia kedatangan tamu, yaitu mantan jaksa agung. Mereka membicarakan tentang operasi cucunya yang akan mendapat donor mata dari anak-anak panti asuhan. Pada waktu bersamaan, Hyujin yang masih dipenuhi ketakutan terhadap Park Tae-soo, ia berusaha menenangkan diri dengan minum-minum bersama timnya. Dalam perjalanan pulang, tepat di depan klinik Soyun, dia kembali memikirkan kejanggalan terkait alibi Soyun saat kematian Seo Won-suk. Lamunannya terbangun ketika Soyun tiba-tiba berada di belakangnya. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk ngobrol meskipun Hyujin berada di bawah pengaruh alkohol. Obrolan ringan mereka membahas bagaimana hari-harinya mereka lalui di masa kecil masing-masing setelah berpisah. Dari percakapan Hyujin, tersirat bahwa ia sangat merindukan nomor 88 atau Soyun. Meskipun begitu, Soyun tetap tidak berkata banyak tentang hidupnya selama ini. Obrolan pun menjadi tegang, manakala Hyujin bercerita tentang koleganya yang saat itu sangat terpukul karena menangkap seorang penjahat, yang mana penjahat itu tidak lain adalah sahabatnya di sekolah dasar. Hyujin kemudian menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi pada mereka. Ia juga mengungkap perasaannya bahwa Soyun masih sama seperti sosok 88 yang ia kenali. Meskipun terlihat kecewa, Soyun dengan muka datarnya mengatakan, mungkin bisa saja ia salah. Dan Hyujin pun dengan menatap wajah Soyun, ia menjawab ya pasti benar. Hyujin seakan menaruh harapan pada Soyun bahwa ia bukanlah pembunuh yang selama ini ia kejar. Namun pada kenyataannya, Soyun bukanlah orang baik seperti pemikiran Hyujin. Soyun adalah pembunuh yang selama ini dikejarnya, yang mungkin akan menjadi pukulan berat pada Hyujin. Keesokan harinya, Soyun pun mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle yang saling berkaitan antara masa lalu dan kejadian saat ini. Dia pun mencari tahu siapa penyewanya untuk mengetahui detail kejadian masa lalunya. Soyun diam-diam mengambil HP Philip. Ia mencoba memancing Jia dengan memanfaatkan rekaman praktik medis ilegal yang ia miliki. Melihat rekaman itu, Yeonjia bergegas menelponnya. Ia mengira bahwa rekaman itu dikirim oleh Philip. Saat mendengar suara Soyun, ia terlihat sangat kaget. Soyun kemudian menanyakan hubungannya dengan Jae-hwan dan alasan anak panti itu dibunuh. Dia pun mengancam akan mengubah target pembunuhannya. Sementara dari pihak lawan, Jae-hwan juga mulai menaruh kecurigaan pada Yeonjia. Kemudian Hyujin menemukan fakta baru terkait hilangnya anak-anak bernomor di masa lalu melalui surat anonim yang dikirim kepadanya. Surat tersebut berisi sebuah berita di masa lalu terkait kejadian janggal di panti asuhan Hansol. Hyujin pun akhirnya menemui penulis berita itu yang juga memiliki nasib buruk karena artikelnya itu. Bahkan Hyujin dan timnya pun menuju ke lokasi pantihan Hansol untuk mencari tahu kebenarannya tanpa surat perintah dari atasannya. Setelah mereka sampai di panti asuhan Hansol, polisi menemukan sebuah mayat di lokasi panti asuhan itu. Pindah pada Soyun yang sudah mengetahui siapa penyewanya, ia pun menemui Jia. Tanpa bertele-tele, Soyun pun langsung bertanya terkait hubungannya dengan Jae-hwan. Jia kemudian mengatakan bahwa Soyun secara akurat adalah anak dari Jae-hwan, tetapi tidak pernah dibesarkan dengan baik. Soyun kembali bertanya kenapa anak-anak di nomori itu harus tewas. Dan Jia hanya mengatakan jawabannya ada pada video yang direkam oleh Soyun saat berada di rumah Jae-hwan. Konflik lain terjadi antara Jia dan Jae-hwan, di mana Jae-hwan sudah mengetahui masa lalu Jia. Jia sebenarnya adalah adik Hyun-woo yang ingin membantu kakaknya untuk balas dendam pada Jae-hwan atas kematian istri dan anak kakaknya itu.
Jaehwan kemudian memancing Jia dengan memperdengarkan suara telepon akan memindahkan anak-anak bernomor itu. Jia pun langsung menghubungi Hyunwoo dan menceritakan semuanya. Sementara berbicara dengan Hyunwoo, ia melihat Jaehwan merencanakan sesuatu terhadap dirinya. Ia meminta Hyunwoo untuk menghubungi nomor 88 atau Soyun untuk menceritakan misi mereka sebenarnya. Naasnya dia harus diculik oleh orang-orang suruhan Jaehwan. Selama berbicara dengan Hyujin, Soyun menemukan buku harian Minyuk yang membuatnya mulai sedikit mengerti alasan kenapa orang-orang dibunuh. Bahkan dia pun tahu bahwa Jia bekerja sama dengan Hyunwoo. Tak lama setelah itu, Hyujin dan timnya menemukan siapa sosok anonim yang telah mengirim artikel tentang penemuan mayat di halaman panti asuhan Hansol. Anonim tersebut ternyata adalah Jia. Hyujin mulai mencari tahu tentang keberadaan Jia. Sementara itu, Hyunwoo yang terancam dengan keselamatan Jia berusaha memanfaatkan Soyun. Ia memberikan titik lokasi keberadaan Jia pada Soyun dengan dalih bahwa Jia akan menceritakan semua kebenarannya pada Soyun. Sedangkan Hyujin juga berusaha mencari keberadaan Jia. Setelah Soyun mendapat pesan teks dari Hyunwoo yang berisi peta lokasi penangkapan Jia, Soyun pun langsung menuju ke lokasi. Meskipun sebenarnya dia mengira bahwa itu adalah tempat anak-anak bernomor akan dipindahkan. Sementara itu, Hyujin pun menuju ke gedung tersebut untuk menemui Jia dan mencari tahu tentang kebenaran panti asuhan Hansol. Ironisnya, kedatangan Hyujin diketahui oleh anak buah Jaehwan dan melaporkannya. Jaehwan akhirnya mengubah rencananya dengan memindahkan Jia dan berusaha menghalangi Hyujin. Di saat yang sama, Hyujin melihat adanya mobil Soyun di tempat itu. Ia mencoba menghubungi Soyun. Hyujin mencoba menanyakan keberadaan Soyun, tetapi sebelum Soyun menjawab, Hyujin diserang oleh anak buah Jaehwan. Tanpa berpikir panjang, Soyun pun berlari sekuat tenaga menghampiri Hyujin. Perkelahian Hyujin dengan anak buah Jaehwan membuat Hyujin jatuh pingsan. Beruntung Soyun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hyujin. Ketika Soyun ingin membangunkan Hyujin, secara tiba-tiba anak buah Jaehwan berusaha menusuk lengannya. Hyujin yang setengah sadar berusaha melindungi Soyun dengan tubuh kecilnya itu. Alhasil Hyujin lah yang mendapat tikaman dari para penjahat itu. Setelah kejadian itu, Hyujin dirawat di rumah sakit, sementara Soyun mulai mencari tahu sosok Hyunwoo yang tertulis dalam buku harian Minyuk. Ia menemukan bahwa Hyunwoo adalah sosok penjual tanaman yang dekat dengan Seolgi. Bahkan dengan menggunakan instingnya, Soyun menyadari adanya penyadap di tanaman yang dipasang di pot kliniknya dan rumah Hyujin. Dengan emosi, Soyun pun mendatangi Hyunwoo dan berusaha mengancamnya. Hyunwoo mengatakan pada Soyun bahwa hanya ialah yang mampu menghentikan kejahatan Jaehwan hingga tidak lagi jatuhnya korban anak-anak yang bernomor lainnya. Di saat yang sama, Seolgi pun datang sehingga Soyun memilih menyeretnya pergi. Hyujin yang baru saja keluar dari rumah sakit langsung menemui Soyun. Bahkan setelah kejadian itu, Soyun lebih perhatian terhadap Hyujin. Hal itu tentu saja membuat Hyujin bahagia. Di sisi lain, Hyujin mengungkap ketakutannya karena selalu bertemu Soyun di tempat kejadian. Hilangnya Jia membuat Hyunwoo kini harus turun tangan membalaskan dendamnya pada Jaehwan. Ia menghubungi Jaehwan dan terjadi aksi saling mengancam antara kedua sahabat lama itu. Sedikit flashback pada cerita part sebelumnya, yang mana Jaehwan dan Hyunwoo dulunya adalah rekan kerja yang sama-sama bekerja di perusahaan FT Bio, yang kini perusahaan itu adalah milik Jaehwan. FT Bio sendiri adalah merupakan proyek penelitian inseminasi yang tujuannya untuk melahirkan anak-anak dari sperma pasien itu sendiri, yang nantinya akan didonorkan organnya. Kemudian anak-anak itu dibesarkan di panti asuhan sehingga akhirnya mereka siap untuk dikorbankan. Hyunwoo yang merasa tidak setuju jika anak-anak itu harus menjadi korban, akhirnya memilih berhenti. Namun Jaehwan justru berniat melenyapkan Hyunwoo beserta keluarganya, dan ternyata Hyunwoo berhasil selamat dari aksi pembunuhan itu.
Dan kini ia menuntut balas pada Jae-hwan dengan melenyapkan satu persatu orang yang terlibat dengan kasus pembunuhan keluarganya. Ia memanfaatkan Soyun yang lupa akan masa lalunya untuk menjalankan misinya. Dan terungkap bahwa Soyun sendiri adalah anak kandung dari Jae-hwan yang juga merupakan hasil percobaan penelitiannya. Namun selama ini Jae-hwan berusaha membunuhnya dan membuangnya. Niat Jae-hwan untuk membunuh Soyun ternyata digagalkan oleh Pavel yang berhasil mendidik dan menyelamatkan Soyun. Dan hingga kini ia harus menjadi pembunuh bayaran. Saksikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.